sesuatu luar biasa. Wah, jumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih-Mu, berkat-Mu sepanjang kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah pujian kami, penyembahan kami berdupa harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau fokus sama Tuhan. Biarlah apa yang ditaburkan, biarlah apa yang menjadi firman itu bisa kita mengerti. Yuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Besar sungguh kasih setiamu, sungguh perlindunganmu, tak satu bahasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormat
Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari adik kita berdoa. Bapa dalam surga, pada hari ini ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau memberkati kami, biarlah Kau membuka telinga kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti apa yang Kau sampaikan melalui firman-Mu ini Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, benar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Senang bisa menyapa adik-adik semua pada ibadah online kita. Dan kakak senang bisa menyapa adik-adik. Seperti biasa, kita tetap mengingatkan adik-adik kita harus tetap pakai masker. Jangan lupa, harus jaga kesehatan. Karena kalau kita bisa menjaga kesehatan kita, tentunya dengan menjaga kesehatan kita akan membantu orang lain juga ikut sehat. Kan kalau kita tertular, orang-orang di sekitar kita juga ikut tertular gitu kan, ikut sakit juga. Nah, kasihan orang-orang di sekitar kita. Jadilah duta kesehatan. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut, kakak mau lepas dulu maskernya supaya kita bisa lebih jelas untuk ngomong. Oke? Ya. Kita akan belajar sesuatu yang baik hari ini. Tentunya kita akan terus belajar dan akan terus diperlengkapi. Dan yang menjadi tema di di minggu ini, tanggal 27 Juni ini adalah perintah yang ajaib. Apa itu perintah yang ajaib? Kok ada perintah yang sifatnya ajaib? Ya pasti ada, dan itu cuma firman Tuhan. Nah, kita punya super kebenaran yang akan dan kakak kepingin kita harus ngerti sebagai dasar kita, yaitu begini, bahwa perintah Tuhan itu selalu baik buat kita. Perintah Tuhan itu selalu baik buat kita. Oke ya. Perintah Tuhan yang tadi perintah yang ajaib itu selalu baik buat kita. Tentunya sangat penting untuk kita mengerti, sangat penting untuk kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan atau perintah Tuhan itu merupakan hal yang sangat keren buat kita, sangat baik buat kita, karena ada hal yang sangat menguntungkan ketika kita tunduk dan taat melakukannya. Apalagi kalau kita taat dengan sungguh-sungguh
sungguh-sungguh, bukan taat sambil ngedumel, marah-marah gitu ya. Kalau misalnya kita disuruh mandi, ayo mandi, dipaksain sama mama atau papa, ayo mandi. Kemudian kita pergi, wah kan aku sudah bilang nanti aja gitu loh, masa harus mandi sekarang, kan masih ada waktu gitu. Nah itu kita taat, kita ngikutin, tapi kalau orang Jakarta bilang masih ngedumel gitu ya, masih suka marah-marah dalam hati. Itu hati yang taat tapi tidak total taat. Tapi kalau kita mau taat dengan sungguh-sungguh, kita pergi siap komandan gitu kan, kita pergi mandi, kita melakukan semua aktivitas dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar. Nah, ketika kita melakukan hal itu, sebenarnya kita sedang menarik berkat di dalam hidup kita. Karena penundukan diri kepada Tuhan itu sebenarnya membawa kita tuh naik dekat dengan Tuhan, naik pada posisi yang lebih baik. Penundukan diri bukan membawa kita lebih hancur, tapi penundukan diri membawa kita kepada sebuah tingkatan yang lebih baik. Oke? Nah, jadi perintah Tuhan adalah perintah yang baik buat hidup kita. Perintah yang ajaib. Oke, tapi kita punya super kebenaran juga. Nah, super kebenaran kita di Mazmur 119 bunyinya begini, keadilanmu adil untuk selama-lamanya, dan Tauratmu atau firmanmu itu benar. Oke, Taurat Tuhan itu selalu benar. Nah, untuk kita mengerti, untuk kita dapat memahami, untuk kita bisa mengerti lebih dalam dan mengalami apa yang namanya perintah Tuhan yang selalu baik buat kita, seperti kita punya super kebenaran. Nah, kita harus praktek. Apa prakteknya? Tentunya kita harus taat. Kalau kakak tadi kasih contoh mandi tadi. Nah, dalam firman Tuhan banyak yang selalu kakak ngomong kepada adik-adik bahwa Kingdom Kids bukan hanya mengerti firman Tuhan, bukan cuma dengar, bukan cuma tahu, ada di pikiran kita, tetapi lebih daripada itu kakak percaya Kingdom Kids selalu melakukan kebenaran. Itu yang selalu kakak ngomong. Dan kenapa kita melakukan kebenaran? Di sinilah kuncinya. Karena super kebenaran kita bilang bahwa perintah Tuhan itu baik buat kita. Nah, apa baiknya? Kakak mau share beberapa hal aja. Yang pertama bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, ada paling tidak ada dua hal yang membawa keuntungan buat kita. Yang pertama, kita akan semakin mengenal Tuhan. Ketika kita menuruti firman Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan. Nah, bagaimana apa untungnya kalau kita semakin mengenal Tuhan? Ada begitu banyak keuntungan. Dan kakak cuma kasih dua hal. Yang pertama, kalau kita mengenal Tuhan, kita tuh akan semakin kuat. Daniel di dalam sejarahnya ya, Daniel itu dia itu sebenarnya bikin hal yang baik. Dia berdoa setiap hari, dia menyembah Tuhan setiap hari, dia buka pintu jendelanya, dia memberkati kota di mana dia ada. Dia melakukan hal yang baik, tetapi orang berbuat jahat sama dia, orang fitnah dia. Dan Samuel ini mengenal dia pun, Daniel bukan Samuel ya. Daniel ini mengenal Tuhan. Daniel tahu siapa Tuhannya, dan dia kuat, dia berdiri teguh. Kemudian apa yang terjadi adik-adik tahu? Singa yang ditaruh di dalam gua. Tahu ya ceritanya ya, gua singa tempat Daniel dibuang. Singa tuh nggak bisa buka mulut, semua mingkem, nggak bisa buka mulut. Kenapa nggak bisa buka mulut? Karena Tuhan yang mengatupkan dia punya mulutnya. Walaupun lapar dia cuma begini-begini sama Daniel, nggak bisa makan dan nggak bisa gigit Daniel karena Tuhan yang buat itu. Kenapa? Karena Daniel percaya bahwa orang yang mengenal Tuhan itu akan tetap kuat. Makanya dia menulis di dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 bagian B, dia katakan begini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi yang pertama, kalau kita mengenal Tuhan, kita akan tetap kuat, kita akan tetap tidak tergoda dengan apapun. Kita akan memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan. Dan begitu masalah datang, orang datang ngerjain kita, kita tahu Tuhan kita punya pembela, Tuhan kita punya penjaga, Tuhan kita punya pelindung. Kita nggak mau balas dendam sama orang, kita nggak mau sakit hati sama orang, kita nggak mau mau bully orang atau coba ngerjain orang. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang membela kita. Sama seperti Daniel, dia tetap kuat
kuat, dia tetap percaya Tuhan pasti bela dia. Dan kita tahu apa yang terjadi. Daniel itu di dalam gua singa itu nggak berani gigit dia, dan dia diangkat keluar. Begitu dia diangkat keluar, orang yang fitnah dia masuk ke dalam gua singa, dan kita tahu semua ceritanya. Jadi orang yang mengenal Tuhan, dia pasti tetap kuat. Oke? Yang kedua, orang yang mengenal Tuhan ternyata begini. Ketika kita mengenal Tuhan, ternyata jaminan keselamatan, jaminan kehidupan yang kekal adalah cuma satu, mengenal Tuhan. Bagaimana kita mau dikatakan kita masuk surga kalau kita tidak mengenal Tuhan, ya kan? Jadi mengenal Tuhan itulah hidup yang kekal, dan itu yang bilang Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik bisa lihat di rumah. Coba buka di Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Kakak akan bacakan buat adik-adik. Dikatakan begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal itu adalah mengenal Tuhan, mengenal Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan mengenal Yesus yang diutus bagi kita sebagai penebus. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, aduh, keuntungannya bukan cuma kita tetap kuat di bumi, tetapi ada jaminan keselamatan. Nanti Tuhan Yesus datang pada saat kali yang kedua, kita punya kehidupan, jaminan keselamatan yang pasti. Sebab Tuhan Yesus bilang umat yang mengenal Allah akan diselamatkan. Amin. Jadi 2 poin ini kalau kita benar-benar taat dan kita melakukan firman Tuhan, kita punya 2 keuntungan ini. Oke. Yang berikutnya, kakak ingin bagikan ke adik-adik bahwa keuntungan ketika kita taat kepada Tuhan. Yang kedua, dipakai Tuhan untuk hal-hal yang hebat. Jadi yang pertama, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita itu mengenal Tuhan yang lebih dalam. Kemudian mengenal Tuhan itu membuat kita aman, kemudian kita punya jaminan ke surga. Yang kedua, ternyata ketika kita taat dan melakukan perintah yang hebat tadi, perintah yang ajaib tadi, ada yang poin yang kedua. Ternyata poin yang kedua adalah kita akan terus mengalami hal-hal yang ajaib atau terus dipakai oleh Tuhan. Adik-adik tahu cerita tentang Musa? Musa itu yang kita sudah belajar pada minggu pertama dari Kak Dian. Pada waktu itu Musa lahir, adik-adik. Dan pada waktu Musa lahir, ibunya ini menyembunyikan selama 3 bulan. Dan pada waktu itu ibunya juga berpikir, nggak mungkin Musa ini terus-terusan disembunyikan. Musa itu kan sebenarnya orang yang harus mati, karena dia lahir sebagai anak laki-laki dari bangsa Israel yang diperbudak oleh Mesir. Dan adik-adik tahu zaman itu orang Israel kalau bayinya laki-laki lahir, orang-orang bidan-bidan di Mesir sudah dikasih tahu sama dia punya raja Mesir, dikasih tahu, kalau nanti orang Israel itu, orang Ibrani itu punya anak laki-laki, langsung kamu matiin aja. Jadi jangan ada anak laki-laki. Kenapa? Karena orang Israel berkembang begitu cepat. Dan mereka takut nanti orang Israel ini akan berontak dan akan membuat kegaduhan di Mesir pada waktu itu. Dan mereka butuh orang Israel untuk bekerja sebagai budak, sebagai buruh yang mereka suruh-suruh. Dan itu saat itulah Musa lahir. Jadi ketika Musa lahir harusnya dia mati. Dan apa yang terjadi? Mamanya buang dia di dalam air. Di dalam air di sungai yang kita sudah tahu ceritanya, kemudian diambil oleh putri Firaun pada waktu itu, diangkat dari air, dan karena itu namanya Musa yang artinya diangkat dari air. Nah, ceritanya dia tahu sebenarnya Musa ini ya bisa dikatakan orang yang mungkin yang pertama lahir harus mati, yang kedua ya tertolonglah, kemudian dia bikin kasus lagi setelah dia dibesarkan di dalam istananya Firaun, dia jadi pemimpin di situ ya, jadi dilatih dengan pendidikan Mesir pada waktu itu, dia jadi hebat. Waktu dia jadi pintar, dia keluar, dia lihat ada orang Mesir lagi pukul-pukul orang Israel, kamu bekerja. Sama Musa yang waktu itu dia juga belajar bela diri, dia belajar mukul orang di
dalam kerajaan, dipukul sekali, bang, mati orang Mesir, kemudian ditimbun sama dia. Nah, dia bikin kesalahan. Waktu dia bikin kesalahan itu, kemudian pada waktu berikutnya dia ketemu lagi orang Israel, sesama orang Israel berantem gitu. Dan dia lihat, kenapa kalian berantem? Waktu dia mau pisahin mereka, apa yang terjadi? Yang satu bilang, kamu, siapa yang mengangkat kamu jadi hakim atas kami? Siapa yang angkat kamu jadi polisi buat kita? Sehingga kamu mau gaya-gaya, mau pisahin kita? Apa hakmu kayak gitu-gitu ya? Oke, mungkin dia bicara kayak begitu. Kamu kemarin itu baru bunuh orang. Dan heboh langsung kasusnya karena dia bunuh orang Mesir. Kemudian apa yang dilakukan Musa? Dia lari. Karena kalau ketahuan, kalau kedapatan sama Firaun, pasti langsung ditangkap sama Firaun dan pasti Firaun bawa dia. Kemudian Firaun akan hukum dia dan itu yang akan terjadi dengan dia. Jadi dia lari. Waktu dia lari, dia pergi. Waktu dia pergi itu, dia dipanggil Tuhan. Dan tahu gak Tuhan panggil dia? Tuhan berbicara di atas pohon, semak begitu, pohon gitu yang berapi, ada nyala-nyalanya. Kemudian bilang ke Musa, Musa, jangan mendekat, lepas sandalmu. Coba bayangin kalau Musa tidak taat dan Musa akhirnya nggak pakai sandalnya. Mungkin pakai lepas sandal lah. Wong cuman tanah begini, pasir begini, ngapain harus lepas sandal? Coba yang kalau Musa nggak taat, dia tidak akan pernah lihat ular tongkat dibuang jadi ular. Dia tidak akan pernah lihat tongkatnya dipukul di air sungai, sungainya berubah menjadi darah. Dia tidak pernah lihat Tuhan tidak pernah pakai dia untuk pukul debu, dan debunya jadi nyamuk, dan dia tidak pernah melihat bagaimana Tuhan memakai dia angkat tongkatnya ke atas, kemudian datang salju, hujan es yang begitu kuat dan membunuh banyak orang. Bahkan mungkin Musa nggak pernah melihat bagaimana Tuhan memakai dia dengan hebat. Dia pukul laut kemudian terbelah menjadi dua dan orang Israel berjalan di dalamnya. Coba kalau dia nggak taat dalam hal yang kecil aja, suruh lepas sandal, dia nggak mau taat, mungkin dia tidak akan mengalami hal itu. Nah, Musa mengalami hal itu bagaimana? Dia melihat Tuhan membelah air. Dan sampai sekarang siapa yang nggak kenal Musa? Siapa yang nggak tahu Musa? Orang Israel begitu senang dengan sebutan Musa. Mereka kalau bilang Musa, wah nabi besar, karena menurunkan kitab Taurat yang mereka begitu yakini sampai sekarang. Kenapa mereka begitu yakin? Karena mereka tahu Musa dapatnya itu ketemu dengan Tuhan langsung, yang ada api, ada angin kencang, ada badai, dia ketemu Tuhan. Dan waktu dia turun, mukanya bercahaya sampai orang Israel nggak berani lihat Musa. Hebat banget. Cuma kuncinya satu, dia taat. Ketika suruh lepas sandal aja, lepas sandalnya. Coba bayangin kalau dia nggak taat. Jadi ketika kita taat sama perintah Tuhan, sebenarnya kita sedang berjalan satu step terus naik. Itu yang terjadi dengan Musa. Kita juga tahu bagaimana dengan Abraham. Abraham juga begitu. Tuhan panggil dia, Tuhan bawa dia, dan Tuhan bilang, aku akan jadikan kamu bangsa yang besar, anak-anakmu akan seperti bintang di langit, kemudian pasir di laut. Dan setelah anaknya lahir, Tuhan bilang, bawa dia, persembahkan dia, bunuh dia di Bukit Moria. Abraham bawa. Ketika Abraham sampai di atas, dia mau melakukan apa yang benar ini, apa yang Tuhan suruh. Dan akhirnya Tuhan berbicara kepada Abraham, jangan lakukan hal itu. Aku tahu bahwa engkau adalah orang yang taat, jadi jangan lakukan itu. Aku sudah menyediakan domba buat kamu. Dan itu yang terjadi. Dan sampai sekarang Abraham dapat sebutan Bapa segala orang yang percaya. Abraham punya banyak sekali cucu. Kita orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah keturunan Abraham secara rohani. Ada keturunan Abraham secara darah, yaitu orang Israel, 12 suku. Dari kita sudah belajar kemarin dari Abraham, Ishak dan Yakub, kemudian punya 12 suku yang kemarin kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu. Nah, kita keturunannya Abraham. Siapa yang nggak kenal Abraham? Bahkan ada orang kasih nama Abraham
untuk anak-anaknya. Kenapa orang begitu suka dengan nama Abraham? Karena Abraham terkenal. Kenapa Abraham terkenal? Cuma karena taat sama Tuhan. Taat itu perlu proses. Kadang ada taat yang kecil, cuman suruh mandi. Ada taat yang kecil, cuman suruh belajar sedikit. Tapi ada taat yang besar seperti Abraham. Wah, harus bunuh anaknya. Mana bisa sebenarnya. Tapi Abraham taat. Nah, sama Tuhan juga begitu. Kita perlu taat sebab perintah Tuhan adalah perintah yang ajaib. Nah, bagaimana kalau kita nggak taat? Wah, tentunya akan mengalami banyak hal yang nggak enak dalam hidup kita. Benar kan? Kita tahu bagaimana Yunus. Masih ingat Nabi Yunus? Yunus disuruh pergi kemana? Pergi dulu ke Tuhan bilang, pergi kamu ke kota Niniwe. Dan apa yang dia lakukan? Dia pergi lagi. Dia bukan pergi ke Niniwe, dia pergi ke tempat yang lain. Dikatakan di Alkitab dia pergi naik perahu dan pergi ke Tarsus. Tempat yang berbeda, ya bukan tujuannya. Dan apa yang terjadi dengan Nabi Yunus? Dia harus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan yang bau, di dalam perut ikan yang gelap, dalam perut ikan yang amis, dalam perut ikan yang dipaksa puasa, nggak bisa apa-apa. Nah, orang kalau nggak taat memang juga akan mengalami hal-hal yang nggak enak dalam hidup kita. Dan kalau kita nggak taat, tahu nggak? Kita itu pertama akan tidak mengerti, tidak tahu Tuhan bicara apa. Karena kalau kita sudah nggak taat sekali, akan ada nggak taat 2 kali, akan nggak ada taat 3 kali. Dan ketika sudah nggak taat, sering hati kita ini menjadi tumpul. Kita nggak bisa dengar apa yang Tuhan ngomong. Kita jadi nggak bisa tahu apa Tuhan punya arahan buat kita. Kita nggak dapat petunjuk harus ngapain. Tetapi kalau kita punya ketaatan, sekali taat, akhirnya kita makin lama makin mendengar. Oh, Tuhan bilang iya, Tuhan bilang begini. Dan akan membuat hati kita makin lama makin gampang untuk taat kepada hal yang kecil, taat kepada hal yang besar. Kalau kita bisa taat kepada hal yang kecil, tentunya kita bisa taat kepada hal yang besar. Dan begini, kuncinya begini, kalau kita bisa taat kepada orang tua, kita akan bisa taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan nggak kelihatan. Bagaimana kalau kita nggak taat sama yang kelihatan manusia, orang tua kita nggak kelihatan, yang kelihatan kita nggak taat, tentunya akan sangat sulit buat kita untuk taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan, ya kan? Jadi perlu untuk bertindak taat kepada hal-hal yang kecil. Perlu bertindak taat kepada orang tua kita supaya kita punya penundukan diri atau taat kepada Tuhan. Sebab perintah Tuhan adalah perintah yang ajaib. Oke? Nah, ada lagi satu terakhir, kakak mau kasih sebuah contoh yang nggak taat itu, yang akhirnya mengalami hidup yang nggak enak atau mengalami kematian, mungkin ya bisa dikatakan begitu. Masih ingat istri Lot? Istri Lot itu Tuhan sudah bilang, jangan lihat ke belakang, Sodom dan Gomora akan dibakar. Jangan melirik ke belakang. Waktu mereka lari, Tuhan sedang bakar Sodom dan Gomora, kota yang begitu jahat itu, kota yang begitu banyak kejahatan di sana. Tuhan bakar kota itu. Dan waktu Tuhan sedang melakukan hal itu dengan perintah yang jelas kepada Lot dan anak-anaknya dan istrinya, dikatakan jangan lihat ke belakang. Tapi istri Lot ini mengingat yang ada di belakang. Waktu dia mengingat yang ada di belakang, tanpa sadar dia melihat ke belakang, dan saat itu juga prang, jadi tiang garam. Betapa ngerinya kita kalau nggak taat. Nah, perlu kita punya hidup ini taat untuk melakukan firman Tuhan. Sebab sekali lagi perintah Tuhan itu adalah perintah yang ajaib, dan kita punya super kebenaran perintah Tuhan itu adalah selalu baik buat kita. Amin. Sekali lagi kakak ingatin kita untuk tetap jadi pelaku firman Tuhan, tetap untuk kita praktek firman Tuhan. Kalau Tuhan ajari kita sesuatu, misalnya untuk mengampuni, belajar mengampuni. Kalau Tuhan mengatakan kepada kita untuk memberi, belajar memberi. Kalau Tuhan mengajarkan kita untuk belajar taat, belajar taat, mulai dari hal yang kecil, dan kita akan bisa melakukan ketaatan yang besar. Sama seperti kakak tadi share tentang Abraham itu mulai dia keluar dari Ur Kasdim. Dia waktu pergi dari Ur Kasdim, dia keluar dari bangsa-bangsanya, itu Tuhan panggil dia taat di situ. Ketika dia taat di situ, akhirnya dia bisa taat ketika Tuhan bilang, anakmu itu harus dipersembahkan. Kenapa dia bisa taat kepada hal yang besar? Karena membiasakan taat kepada hal yang
kecil. Taatlah kepada orang tuamu, sebab Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup. Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu masa depan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Oke, ini yang kakak bisa bagikan kepada adik-adik semua, dan kakak percaya bahwa adik-adik semua Kingdom Kids adalah generasi pelaku firman Tuhan yang selalu taat. Oke, Kingdom Kids, yes I am. Sekali lagi, Kingdom Kids, yes I am. Oke, sampai ketemu minggu ke depan lagi, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.